Memang istilah bersih-bersih ini kalau di dunia mungkin belum terasa. Tetapi kalau masuk di alam kubur dan kita calon akan masuk semua, kebersihanlah yang menjadi penentu keselamatan atau ketidakselamatan. Itu pasti dekai dahsyat. Jadi dari kongkat orang kita lihat butuh, ajak nalumbai kita we. Kita datang duluan untuk membantunya sesuai kemampuan. Allah itu tidak melihat angka. Ada orang sumbangannya ke Masjid Al-Ansar hanya 10.000 tiap malam. Oh, mega itu. Karena dia adalah orang yang pendapatannya tidak tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin wal hadirat jamaah subuh, bil khusus para orang tuaku sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengulang kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena subuh ini pedang kaki dalam rangkaian ibadah yang luar biasa. Insyaallah tausiah subuh kali ini melomi mengulang ya rekai pakoli Pak disengeta terkait dengan amal-amal yang kita lakukan. Tidak ada hal yang baru. Saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk membaca riwayat yang ada. Di antara hadis yang ada diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail." Siapa yang salat isya berjamaah pada niritu angkeuna nareko mas sampajas sunnai si poloweni dari maghrib sampai jam 12 malam. Kalau salat isya berjamaah. Wa man shallas subha fi jama'atin, maka dari Nabi tanani kita mas sampajas subuh berjamaah. Maka annama shallal laila kullah. Pada naritu angkeuna yaitu sampajanna nareko mas sampajas yuni bujuru dari maghrib sampai subuh. Di Sahih Muslim ini dipecah. Di riwayat Imam At-Tirmizi digabung. Man shallal isya'a was subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang salat isya berjamaah kemudian subuh lagi berjamaah, maka nilainya itu di akhirat nanti ta'alan ya palanna pada ki nareko mas sempajang sunnah dari maghrib sampai subuh. Tabe ini kena ya. Di mana tuh? Karena kita yang lakukan tadi malam salat isya datang lagi subuh walaupun dalam kondisi bulan suci Ramadan. Jadi nanti di padang mahsyar itu ada orang taliwa riona. Engkau tahu taliwa masa sekalian. Kenapa dibiarkan lewat ini salat-salat berjamaah dia tidak gabung? Sementara engkau memang niri betul. Disinilah nanti orang-orang yang tidak memanfaatkan ini salat berjamaah subuh dan isya. We cobanna benenge tapi laba nih. Maka kita ini selalu harus bersyukur pada Allah dalam rangkaian ibadah berjamaah itu kita selalu ada. Hadis berikutnya. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Dia kita perhatikan nasa Nabi ta. Cobanna engka salo yolona tangena bolata. Ya Rasaloe mengalir di depan pintu rumah ta. Kemudian dia ki cemmeki be kalima lalanna sisosebeni. Hal ya beka min daranihi syai'. Maka dari Nabi tangkakah kotoran di badannya tinggal? Maka dari sahabat ilaya beka min darani syai'. Degaga. Sedangkan mandi 2 kali sudah cukup. Apalagi kalau bekal 5.
Maka dia Nabi ta, fadzalika masalus salawatil khams. Itu adalah contoh buat salat 5 waktu yang kalian kerja. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapus, membersihkan dosa-dosa tak dengan salat 5 waktu itu. Bagi orang yang paham, maka ya waktu sempaja lai tajam metoi. Kalau orang modern maka mau diapa ini bersih-bersih ini? Apa untungnya? Memang istilah bersih-bersih ini kalau di dunia mungkin belum terasa. Tetapi kalau masuk di alam kubur dan kita calon akan masuk semua, kebersihanlah yang menjadi penentu keselamatan atau ketidakselamatan. Maka dalam Al-Quran surah Asy-Syams, kata Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Ufa patau, tau engkai tu lipacingi batinnya. Jadi makanya Allah Ta'ala itu toma pacingi, toma ufa. Jangan peduli dengan apa statusnya di masyarakat. Dia punya apa jabatannya. Apapun kondisinya, kuma pacingi batinnya, maka dia nasab Allah Ta'ala, toma ufa. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Rogi patau. Siapapun dia, punya apapun dia, jabatannya setinggi apapun dia di masyarakat, nareko macarepai mandasaha, orang-orang yang mengotori jiwanya dengan dosa-dosa. Inilah sholat 5 waktu yang datang yang selalu kita kerja. Siapa nak kena sih? Ini sih nak kena. Maka kita ini selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan rangkaian ibadah ini. Bapak Ibu sekalian, rupanya ya roh amalak tak selengi akan menjaga kita. Kalau saya lihat ini dalil yang saya bawa, saya baca tidak terlalu kuhafal. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abi Hurairah, innal mayyita yarona san Nabi tomatewe. Ya kau mak bicara tomate ki ningga matu nak kena je. Idi mana? Kita semua orang bisa bercita-cita apa belum tentu didapat. Tapi ya yang mati yang dicita-citakan atau tidak, mau atau tidak pasti kita didapat. Maka dia Nabi ta'innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi yaroto matewe nareko patama niku kalau pun neki burukna. Innahu yasma'u khafaqani alihim hinna yualluna anhu. Majepu yaroto matewe purela lemma nang kalingai onisa andala na taweng kai koki buru yang sudah pulang ke rumahnya. Jadi, tak sandala na to orang yang datang ke kuburan li sumanengi nang kalingai. Berarti dek kage setomate. Adapun orang mati dibilang dek naring kalinga, dek nama kita tidak ada. Karena justru lebih kuat pendengaran dan penglihatannya orang apabila sudah dikuburkan. Menurut ini. Bayangkan bunyi sandal ke sana, nang kalingai sa'danna au kotomatewe. Yang luar biasa ini yang sesudahnya. Fa in kana mu'minan nareko iya rotomatewe ya rolai lemma itu salat. Ni kesina kena ya. Ini sih salah. Boleh nak kena ki. Bapak Ibu, separuh penduduk dunia ini mungkin tidak masuk di hadis ini. Sekarang ini berapa miliar penduduk dunia ini? Mungkin tak bagi dua, dia nak tamak. Alhamdulillah ini tamak itu. Mudah-mudahan. Amin. Fa in kana mu'minan nareko yarutu mateo to sallan. Kanatis salatu inda ra'sihi. Engkan itu sempajanna jagaiwi. Ya naulunna. Kan kita terbaring ini, miring ke kanan nanti menghadap kiblat. Ternyata ya sempajangi menjaga kita di atas kepala. Nabi sallallahu. Wa kana siyamu an yaminihi, yaro puasana ada di sisi kanannya. So, puasa yang sudah hari ke berapa ini Bapak Ibu? Ke-24. Ada di sisi kanan sini. Was zakatu an shimalihi. Wa kanatiz zakatu an shimalihi, yaro sekena seke pitarata, seke waramparata ada di sisi kiri sini. Wa kana fi'lul khairati
iya rodecenna minas sadaqati wassilati pasidekana papigo decenna kupadanna rupa tau indari jelaihi engka mana ngiku yawana jena. Jadi lebih banyak itu di kaki. Pokoknya sedekah apa tak engka mana ku ajeta. Engka sedekah na tepu ku nabita ku. Maka dia nabita fayuta min kibali ra'sihi. Didatangilah oleh malaikat dari arah kepalanya. Datang malaikat, tidak tahu mau apa ini. Fayut fatakulu salatu mette sempajang. Nah, ini nanti ini kekuatan iman. Bagaimana ya pekur modelnya ya sempajang diubah oleh Allah untuk menjaga kita. Wallahu alam. Nanti kita lihat sendiri. Kalau penasaran, cepat-cepat ke sana. Ya. Siapa yang mau duluan? Ya Imundri Pak, ya. Yang jelas makanya Nabi tangkat itu sempajang. Tamai malaikat dari arah kepala agak nasa sempajang. Maki bali madkhal. Tak boleh masuk di sini. Pas sempajangnya. Iya sempajangna. Nah jagai kak na niri kak na mopek ko sibuna. Engkai mas sempajang. Maka ma beri jamai. Kalau ansar. Tak boleh masuk. Malaikat pindah ke kanan. Metek si puasaan. Maki bali madkhal. Saya lihat ini jawabannya sama. Ke kiri sekena. Maki bali madkhal. Tidak boleh masuk di sini. Kami yang jaga di sini. Ke kaki lebih rame karena angka mana pasti dekan akan dapat pegawai decen kepada narupa tometek mana. Tidak boleh masuk di sini. Amanlah kita dikelilingi oleh amalata. Bagaimana kira-kira kalau orang tak sembahyang? Laba ini masuk malaikat dari arah kepala. Kalau menurut ini. Jadi insya Allah ya roh amalat tak mengiling kita. Manasa Nabi tamakka di sini. Wa kana fi'lul khairati minas sadaqah. Ada sedekah disebut secara jelas oleh Nabi tadi ada di kaki kita. Nah saya tahu Bapak Ibu ini jamaah pasti sedekah mana? Wah semua masih sedekah. Di hadis yang lainnya kita baca. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada hadis disahihkan oleh Albani. Inna sadaqah la tutfi'u an ahliha harral kubur. Maka dari Nabi sallallahu ia rupa sedekah dia akan mematikan, memadamkan peddewi pelada ke buruke. Agama pelagi kuburnya api. Jadi di kubur itu memang ada api. Dan yang akan mendinginkannya, yang akan mematikannya itu adalah pasti dekat. Wa inna ma yastadillul mu'minu yaumal qiyamati fi dhilli sadaqatih. Orang mukmin itu di akhirat nanti akan macinau mataddu yawana pasti dekat. Tidak akan megah sebegini ansar kalau tanya ki pasti dekat. Tentulah kita sedekah tak di mana-mana. Jadi itulah yang akan menjadi payung. Mana kana kata dula natapu kuna bitak. Kenapa ada payung di sini? Saya bacakan kitab Tanwirul Qulub anak-anak di pesantren. Sampai pada satu bab tentang bagaimana di padang mahsyar. Ternyata di padang mahsyar itu nanti mau pemula Nabi Adam bentuk manusia pacapurang digabung menjadi satu. Dalam suatu tanah lapang namanya mahsyar. Apa yang ada di mahsyar yang paling mengerikan? Di antaranya adalah danus syams. Cawe nama ta'assopole kulutta. Ada diterangkan dengan riwayat-riwayatnya disebut oleh Syaikhul Kurdi dalam buku. Matahari yang mana yang dikasih ke padang mahsyar? Matahari yang mau terbit sebentar itu. Tapi ini kan matahari yang mau terbit sebentar ini, itu adalah matahari yang ditabrakkan dengan bulan pada hari kiamat. Jadi kalau triup itu trompetnya Israfil, moni ditabrakkan itu. Wajumi asyamsu wal qamar, dikasih tabrak itu matahari dengan bulan. Hancur. Setelah hancur, hancur semua dunia ini menurut kitab Tanwir sekitar 40 tahun dek gasak dah kulino nasabak mati mana tahu. Sekitar 40 tahun. Hening dek gasak dah. Setelah 40 tahun sekitar 40 tahun dek gasak dah mati mana tahu. Bunyi trompetnya Israfil. Enggak tahu bagaimana bunyinya. Ya tuh karang ya.
Setelah bunyi, Bapak Ibu sekalian, maka semua kuburan itu tumbuh. Maka dia Nabi sayalah orang pertama yang akan bangkit dari kuburan dan saya akan mengusap tanah dari kepala saya. Mega au ko luna Nabi Yusuf. Maka dia Nabi iya yolo jumpa polikikik buruku. Digiringlah semua kemana? Ke padang mahsyar. Matahari yang sudah hancur tadi itu dibulatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala karena dek gaga mawata ku Allah taala innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nareko ke sewa-sewa na polo ku Allah taala maka kun jadi matahari jadi dibawa matahari ini ke padang mahsyar. Apa bedanya? Di padang mahsyar matahari si cawe ke ngiulutan. Berapa jaraknya? Menurut riwayat yang disebut Syamin Kurdi biqadri mail, hanya 1 kilo dari kepala. Sekarang ini tak berapa triliun kilo itu. Jauhnya mana? Maka pelah. Kemarin kita sempat tidak panen-panen nih. Karena El Noni apa namanya? Dia gawe panas. Sampai kemarau. Sampai ada orang minum racun tanaman karena tidak bisa menanam, akhirnya dia yang minum racunnya. Kita dengar beritanya. Nah, bayangkan kalau matahari yang sekian ratus ribu kilometer ini panasnya sebegitu, nanti hanya 1 kilo dari kepala. Rede otak. Kata Rasulullah SAW, wa inna ma yastadillul mu'minu tahta sadaqati yaumil qiyamah tahta dhilli sadaqati. Orang mukmin itu akan berpayung di bawah pas sedekah. Orang yang paham ini maka dia tidak akan takut untuk bersedekah. Dan kita dah ini sini karena kita adalah para ahli sedekah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Demikian agama kita menyampaikan ke kita ini bahwa amal-amal yang kita kerja ternyata itu akan menjaga kita nanti. Dan itu memang yang satu ini memang dahsyat, yaitu pas sedekah. Ada orang-orang butuh di sekitar, maka itu mancaji daleta, jangan kita jadikan beban. Amfik alaih. Maka dari Allah Ta'ala, berinfaklah, nanti Allah yang akan berinfak kepadamu. Di hadis yang lainnya, maka dari Nabi SAW, mana kasat sadaqatun mimmal. Harta itu tidak akan pernah dikurangi oleh sedekah. Di mimbar ini saya sudah sering menyampaikan ke beberapa kalinya. Tahun berapa saya cek? Tahun 2015 kapan? Siapa orang terkaya di dunia? Ternyata setelah diketik di sini di internet, keluar 10 orang terkaya dunia menurut majalah Forbes. Dari 10 itu ada nama Bill Gates. Bill Gates itu adalah pengusaha Microsoft Amerika. Tanya seleng. Dari 10 ini tidak dia kagak tahu selengnya. Yang ada itu Yahudi. Yang kedua itu Carlos Slim Helm, yang ketiga itu Warren Buffett. Saya cek tahun ini 10 orang terkaya dunia, Bill Gates masih ada di nomor 6. Jadi ini seorang Bill Gates ini orang luar biasa yang tidak pernah hilang namanya dari 10 orang terkaya terkaya dunia. Bapak Ibu ya biasa waseng tomanguaye. Maka tu lingkasan nah. Ternyata setelah saya baca buku Ipo Santosa, bukunya Ari Ginanjar, bukunya Wafyuddin Sakam, ternyata pernah ada lembaga survei internasional mencari ni gatau kami nama besar kolino. Ternyata setelah diteliti, orang toma paling besar, iya na tu Bill Gates. Meloki mita besana. Mak bicara pasti dekat iya. Membantu orang maksudnya ini. Ya Bill Gates, dia menyisihkan 40% dari keuntungannya untuk membantu orang lemah. Jadi kalau misalnya hari ini untung 100 juta itu Microsoft, maka 40 juta itu disisihkan, nalai, diberikan kepada fakir miskin, hanya 60 diambil. Belakang, ternyata Bill Gates berubah pikirannya. Bagaimana pikirannya berubah? Disebutkan oleh Wafyuddin Sakam dalam bukunya, Bill Gates sekarang sudah tidak menyisihkan 40% lagi,
Tapi sekarang sudah menyisihkan 60% untuk fakir miskin, dia hanya ambil 40. Jadi kalau untung 100 juta, dia hanya ambil 40, 60 jutanya dia berikan kepada orang-orang lemah. Bisa kita? Bisa kita, Ibu? Biar barakna. Lo kaki mak balu 10 juta talolongan Yesus. Bisa ki sisihkan 4 juta untuk disumbangkan, 6 juta saja kita ambil, mau ki? Angka nilai kita kubulata. Dan saya agak keuntungan, maka ada 10 juta tapi sumbangkan 4 juta. Bagaimana Ibu? Siap menerima? Susah ya. Disinilah hebatnya ini Bill Gates. Saya baru membanggakan saja, maka dia mau hatang. Tapi lihatlah kedahsyatannya pengelola tanah. Tidak pernah turun dari 10 orang terkaya dunia. Maka memang ini bitta mana kasat sadakatun mimmal. Dan banyak orang yang mempraktikkan ini sekarang. Ada mi sedekah subuh, ada mi yang bagi-bagi nasi di masjid, engkau ni bapak buka sampai antri, namanya mau masuk, nama-nama sudah full 30. Sekarang orang sudah sangat sadar dengan ini bahwa ya rupung Allah Ta'ala mabere kepada orang-orang yang suka bersedekah. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah, ini matut tak duta ya. Bapak Ibu sekalian, kisah terakhir ini yang ada sekarang beredar ini bukan cerita dikarang ini Bapak Ibu, memang cerita benar. Banyak pendeta ceramahkan ini di YouTube termasuk. Bapak Ibu bisa lihat, termasuk Khalid Basalam, Dr. Khalid Basalam. Angka gede penceramah ke Maroko, pendeta dai di Maroko. 3 malam didatangi Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Kalau ada orang mimpi Nabi Muhammad, maka dia Nabi taman ra'ani fil manami faqad ra'ani ini gini tahu mita nai taka lalatin rona ya tonga tungkana sa Nabi ta fa inna syaitana la yatamassalu bi. Setan tidak bisa mengakui bahwa saya Muhammad. Nah, ini ada seorang ulama di Maroko didatangi oleh Nabi Muhammad 3 malam. Aga na pudangi ku Nabi ta pergi ku cari ini namanya orang di Makkah. Podangi Makkah dari suruga ko. Malam pertama dibiarkan itu mimpi, malam kedua dibiarkan itu, malam ketiga datang lagi mimpi yang sama, nama yang sama, disuruh cari. Harus saya pergi ini. Akhirnya telepon teman-temannya di Makkah. Engkau tahu nggak kayak sekampung ye? Engkau tahu nggak kayak sekampung ye? Aku Makkah, maka ada engkau. Akhirnya dia naik umrah. Ini yang datangi Nabi Muhammad. Naik umrah. Sampai di Mekah umrah, datari teman-temannya para dai. Kemudian dia cari itu kampung dengan nama yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Itu nama, luar biasa itu nama. Sekalinya didatangi, ya kalau di sini Pak RT-nya kapan? Engkau tahu nggak kayak aseng-aseng ye? Maka dia, iya engkau. Preman ye. Preman Bapak Ibu, ya setoni pandrita ternyata ini adalah menurut kepala kampung preman ini. Tobetak ye. Nah, dicari rumahnya. Sampai runtuk tonga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali nanti tingkat tangga nama masuk ya rotawe preman tonga. Bermodel preman bukan ya setoni pandrita kah atau model ulama kah? Allah preman. Agar podangi. Saya menjalankan amanah oleh kunabita. Nasuruh ka nabita peletukangi maka dari suruga ki nasa. Heranlah dia. Di suruga. Si cewek enggak masih haram, saya tidak pernah salat ke masjid situ. Betapa herannya. Agak memang dia tak jama. Apa memang dia mau kerja? Dibilang, engkau jadi ujama. Saya katanya engkau dengan bahasa Bali bolakwe. Matilah kena. Engkau anak telu bicu. Maka itu gaji saya, penghasilan usaha saya bagi 2. Deulau podangi keluargaku, walai si polo setengahnya itu saya jaminkan ini untuk ini janda ini di sebelah. Karena ada anak kecilnya 3, tidak ada bisa makan. Sampai hari ini
Tetap gaji saya tidak diketuai keluarga, saya kasihkan kepada dia. Agar saat pandritai pulih maroko. Iya na tu palik na sabari na jami ko na bitta makadali sa suruga. Ajak tau sidik tapa maca sapa janda ki Pak. Ajak sama masuk ki pulih masjid tapa lo kaki masapa janda. Betuan ya roh. Kalau ada orang butuh, hadirlah kita sebagai penolongnya. Makro pasan Nabi. Jadi ini ajaran Nabi luar biasa. Prema Pak ini Pak. Seandainya maka pandrita mungkin jami masuk surga karena pandrita. Preman je. Akhirnya kata ulama dari Maroko ini, kalau begitu ayo bersihkan pakaianmu. Ayo kita pergi ke masjid sama-sama. Ikutlah di rombongan pandrita-pandrita ini pergi ke Masjid Haram. Mungkin untuk yang pertama kalinya Bapak Ibu sekalian. Tuh dek jenagi sesempajang ya. Akhirnya karena dia terharu, Nabi tadi terpuasa kue, mau nangis di sepanjang jalan. Tamai mas sempajang maghribi. Selalu menangis dalam sempajannya. Rokok sujuk pertama, dek namendre. Sampai orang, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dek namakan dek. Tidak angkat kepalanya, ternyata mati dalam sujud. Kisah nyata ini Pak, lagi viral ini. Sekarang di Timur Tengah. Agak iritak kue. Yaitu pas sedekah dahsyat. Jadi narekongkat orang kita lihat butuh. Ajak nalumbai kita we. Kita datang duluan untuk membantunya. Sesuai kemampuan. Allah itu tidak melihat angka. Ada orang sumbangannya ke Masjid Al-Ansar hanya 10.000 tiap malam. Oh, mega itu. Karena dia adalah orang yang pendapatannya tidak tetap. Disinilah keajaiban agama kita. Apalagi kutuma DC Meman, sedangkan preman ini ditakdirkan oleh Allah mati husnul khatimah. Nama disebut oleh Nabi kepada ulama di surga ya, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Agar itu menjamin janda yang tidak mampu ekonominya. Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir dari ceramah ini. Narekoi rampe mana ya amala-amala tak yang sudah kita kerja. Saya hanya menyebut ini dalil, Bapak Ibu, saya hanya datang membaca dalil. Dalil ini ide mana nak kena. Sehingga kita ini harus setiap hari bersyukur pada Allah nasabah idi tulina kena. Cuma iya ro apalang makaiga aja tak berapa. Harus kita pelihara. Peko carana keikhlasan memang nomor 1. Iya ro jamae harus pengalat ta'ala lisan. Ya kotanya pun Allah Ta'ala. Bisa saja itu mencair itu pahala yang begitu banyak. Sebagai penutup riwayatnya, bukan juga pertama kalinya di mimbar ini. Di dalam kitabnya Syekh Kandahlawi, Muntahab al-Hadis, hadis-hadis pilihan biasanya ada di masjid-masjid. Maka dari Nabi sallallahu yomatu rori suri monrie. Engkau tahu napa ngolo catatan amalannya ke malaikat. Jadi kan saya dulu kayaknya saya salah paham dulu. Kukira rakib atid itu hanya 2 untuk mencatat semua orang di dunia, ternyata tidak. Dalam kitab Tanwir yang saya bacakan anak-anak bahwa masing-masing orang 2 malaikat tak. Saya 2, Bapak Ibu 2, masing-masing 2. Jadi berapa kita di sini tak 2 tak malaikat. Jadi yang kanan kebaikan, yang kiri kejahatan catat. Engkau di malaikat di padang mahsyar ini membawa amalnya satu orang bisuhufin mukhattamah, dengan membawa kitabnya yang tersegel, tertutup, asli orisinil catatan malaikat. Malaikat dengan pedenya maju membawa, ayo maju, bawa catatan amalnya. Malaikat yang hadapkan ini catatan amalnya ini orang. Malaikat dengan begitu pedenya, bangganya, nasabah maka malaikat lisana ye deceng. Sekalinya lepangolo kepada Allah Ta'ala. Di luar dugaannya malaikat dan di luar dugaannya ini orang. Lai tingkah lembaran pertama akan sepung Allah Ta'ala. Al-Kihadihi. Apa yang itu? Waduh. Ini kan salah ini. DC. Makanya pung Allah Ta'ala. Al-Kihadihi. Buang itu. Layak beang yang cetat DC. Buang. Periksa, buang, ambil, buang. Sampai malaikat bertanya. Tabe pamil kak makutana. Saya bersumpah demi mata. Ini yang saya catat, ini deceng. Magi layak beang. Agar sepung Allah Ta'ala. Malaikat. Innahu kana li ghairi wajhi. Deceng memang mucata. Tapi wis sengatin na yatu.
tania ya nak katai tania rio kuna sapa. Dia hanya kerja untuk manusia. Apa itu Bapak Ibu? Keikhlasan. Dan keikhlasan ini susah. Waktu saya nyantri di DDI di Baru, di DDI Mangkoso, kemudian ke DDI Takalasi. Iya rupasa kami na mega tamu kuda cilikku oleh guruna di guruku ini murid-muridnya guru tambo dalle. Ikhlas kona, ikhlas kona, ikhlas kona. Kita tulis ikhlas Pak. Terus ternyata itu keikhlasan memang begitu pentingnya dan memang begitu sulitnya, harus kita kontrol. Lillahi ta'ala. Kapan sudah bukan ya kules setannya pun Allah Ta'ala. Tak berani ya drama lain makaiga. Karena itu semoga ceramah singkat, bukan singkat, ini lama sekali ceramahku ini. Iya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita saling mendoakan. Semoga hati kita ipat tujuh teru ya malai. Pokoknya At-Taubah ayat 109. Maka dia pun Allah Ta'ala, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan, kaman assasa bunyanahu ala syafa jurubin harin panhar. Allah cerita apa di sini? Dena pada nareko engka bangunan ipatudang di atas pondasi yang kokoh dengan bangunan yang dibangun di tepi jurang miring. Panhara bihi fi nari jahannam. Tega na sepung Allah Ta'ala pondasi matat daya. Ikuatitta niat. Lillahi Ta'ala. Insyaallah amal-amal yang kita kerja sudah banyak pahalanya Pak. Tinggal kita mau pelihara aja lalu layak berek kepada selain Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk berkahnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.